Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ana ingin menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam yaitu Nabi Allah yang sangat sabar. Nabi Nuh adalah keturunan Nabi Adam. Beliau adalah Nabi yang sangat sabar. Jarak antara Nuh dan Adam adalah 10 generasi. Pada masa Nabi Nuh itulah manusia mulai berbuat syirik. Tahukah kalian apakah itu syirik? Syirik adalah menyembah Allah juga menyembah yang lain. Misalnya patung atau pohon atau batu keramat. Syirik adalah dosa yang sangat besar. Allah tak akan mengampuni orang yang melakukan kecuali ia bertaubat. Kaum Nabi Nuh meminta-minta kepada orang solih yang telah mati. Mereka adalah Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasro. Mereka adalah orang soleh yang hidup sebelum Nabi Nuh. Setelah mereka meninggal dunia, setan datang. Setan membisiki agar kaum Nuh berdoa kepada mereka. Mereka minta hujan dan kesembuhan kepada Allah lewat orang-orang soleh itu. Nabi Nuh melarang mereka karena itu adalah syirik. Ketika Nabi Nuh berdakwah, Nabi Nuh tak kenal lelah agar mereka hanya beribadah dan meminta kepada Allah. Siang dan malam Nabi Nuh mendakwahi mereka. Dakwah itu berlangsung selama 950 tahun. Nabi Nuh mengingatkan mereka tentang azab yang pedih. Nabi Nuh juga menjanjikan surga bagi orang yang beriman. Tapi kaumnya tak mau mendengarkan Nuh kecuali sedikit. Bahkan istri dan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an juga tidak mau beriman. Ketika kaum itu didakwai, mereka malah mengejek. Mereka mengatakan Nuh hanya manusia seperti mereka. Yang mengikuti Nabi Nuh juga hanya orang-orang lemah. Kata mereka, Nabi Nuh juga telah gila. Begitulah kaum Nabi Nuh menghina nabinya. Tapi Nabi Nuh tetap mendakwahi mereka dan pantang menyerah. Ketika ujian yang diterima oleh Nabi Nuh, tapi beliau tetap bersabar sambil menunggu janji Allah. Setelah 950 tahun berdakwah, tibalah bencana yang dijanjikan. Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman diperintah membuat kapal atau perahu. Kapal besar itu dibuat di bawah kaki bukit. Orang-orang kafir yang lewat mengejek pekerjaan itu. Mereka tidak percaya bahwa azab Allah akan datang. Akhirnya azab Allah berupa banjir datang menenggelamkan semuanya. Air semakin tinggi dan keluar dari berbagai tempat. Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman semua naik perahu. Nabi Nuh juga diperintah untuk membawa setiap pasang hewan yang hidup. Hewan itu dibawa supaya tetap bisa hidup setelah banjir azab habis. Orang-orang kafir lari mencari tempat yang tinggi. Kan'an juga berenang mencari tempat berlindung. Nabi Nuh mengingatkan mereka lagi supaya beriman, tapi mereka tidak mau mendengar seruan itu. Lalu Nuh berdoa supaya semua yang kafir ditenggelamkan, karena hanya akan melahirkan orang kafir bila dibiarkan hidup. Mereka semua tenggelam ditelan banjir karena tidak mau beriman. Itulah balasan dari Allah kepada kaum yang tidak mendengar seruan tersebut. Allah menyelamatkan semua yang bersama Nabi Nuh. Allah memerintahkan langit agar berhenti menurunkan hujan.
Setelah banjir reda, Allah menurunkan perahu mereka. Kemudian mereka memulai hidup baru yang diberkahi. Nabi Nuh lalu diwafatkan oleh Allah karena tugas beliau sudah selesai. Nabi Nuh wafat ketika berumur lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh meninggalkan 3 orang putra. Yafith yang menjadi nenek moyang penduduk bumi bagian timur. Ham yang menjadi nenek moyang penduduk bumi bagian barat, dan Sam yang tinggal di bagian antara barat dan timur. Cukup sekian kisah Nabi Nuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.